Laporan Keuangan Pemerintah Pusat LKPP tahun 2023 yang telah diperiksa atau diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK telah memberikan penilaian terbaik atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2023 tersebut, yaitu opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah LKPP tahun 2023. Dengan demikian, pemerintah memperoleh opini WTP sebanyak 8 kali berturut-turut sejak LKPP tahun 2016. Pimpinan dan anggota Badan Anggaran yang kami hormati, tadi telah disampaikan oleh Pak Cucun bahwa situasi ekonomi global dan nasional terus mengalami perubahan dan itu terjadi di tahun 2023. 10 tahun terakhir kita melihat dari mulai pandemi COVID-19 tahun 2020 yang kemudian kita deklarasikan selesai pada tahun 2022 dan 2023. Namun kemudian kita melihat adanya gejolak lain yang berasal dari geopolitik, fragmentasi global, perang, dalam hal ini perang militer maupun perang dagang. Waktu kita selesai dengan pandemi dan mendeklarasikan telah berhasil mengatasi pandemi, ternyata kondisi global tidak cepat kembali pulih secara normal. Geopolitik mengambil alih menjadi headline atau sumber ketidakpastian. Dan ini menciptakan disrupsi dari supply chain secara global yang kemudian meningkatkan harga-harga dari komoditas. Inflasi meningkat tinggi dan dengan inflasi meningkat tinggi, bank sentral negara-negara maju menaikkan suku bunga dan memperketat likuiditas mereka. Dan ini menyebabkan nilai tukar berbagai negara melemah terhadap mata uang utama seperti Amerika Serikat. Cost of borrowing meningkat sangat tinggi, diikuti dengan aliran modal keluar dan tekanan nilai tukar. Dengan demikian ini akan mempersempit ruang fiskal. Kalau kita lihat banyak negara di dunia, mereka mengalami kondisi yang belum pulih dari pandemi dan kemudian dipukul dengan higher cost of borrowing dan depresiasi local currency-nya. Kemudian trade war juga menciptakan fragmentasi yang lebih lanjut. Inilah yang menjadi latar belakang dari pelaksanaan APBN 2023. Jadi kalau kita memutar balik dalam situasi seperti itu, APBN kita tetap berhasil berjalan dengan baik. Ini merupakan prestasi. APBN 2023 bekerja sangat keras menjaga perekonomian agar momentum pemulihan setelah pandemi tetap berjalan dengan stabil dan makin kuat. Namun di sisi lain juga menjaga masyarakat yang terancam berbagai guncangan global. Oleh kata itu, kata-kata resilience atau kemampuan bertahan dalam apa yang disebut kinerja atau performance yang baik itu terjadi di tahun 2023. Ini karena disandingkan dengan lingkungan atau environment global yang memang tidak biasa dan tidak mudah. Pertumbuhan ekonomi memang ada di 5,05%. Tadi pimpinan menyampaikan di bawah asumsi 5,3%. Namun kalau melihat cost of borrowing naik 500 basis point, kita tidak bahkan turun di bawah 5%, ini merupakan suatu prestasi. Untuk sebagai contoh saja pimpinan dan para anggota, rata-rata pertumbuhan ekonomi global menurun hampir 100 basis point di bawah rata-rata 10 tahun sebelumnya. Ini hanya untuk menggambarkan bahwa seluruh dunia tidak imun. Dan kita relatif imun karena kita masih bertahan di atas 5%. Kemudian inflasi kita pada saat seluruh dunia tadi inflasinya melonjak sangat tinggi. Bahkan kalau di negara Amerika dan Eropa itu dianggap
the worst in 40 years, adalah inflasi terburuk dalam 40 tahun terakhir. Indonesia justru mampu menjaga inflasi pada 2,6%. Ini juga masih di dalam range, lebih rendah dari situasi 2022 yang sempat melonjak dengan 5,5%. Ini karena waktu itu harga minyak terutama dan kita melakukan adjustment atau perubahan atau kenaikan harga minyak dengan beban subsidi yang luar biasa. Kami tidak mengulangi untuk membandingkan inflasi yang 2,6 ini dibandingkan emerging country lain. Tentunya sudah sering mendengar Turki sangat tinggi, Argentina di atas 200%, Turki di atas 60%, bahkan negara emerging lain semuanya di atas 7%. Dalam situasi ini, maka kita melihat kinerja makrofiskal dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup positif. APBN dengan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dengan melakukan automatic adjustment counter cyclical yang merupakan disertasi dari Dr. Cucun dalam hal ini. Jadi sudah sesuai dengan aspirasi dan desain dari pimpinan Banggar. Nah, dalam situasi dari ekonomi tetap terjaga di 5,05%, inflasinya steady di level bahkan tadi turun, pimpinan dan badan anggaran, kami mencoba mengakselerasi konsolidasi fiskal. Ini sesuai dengan teori Dr. Cucun, yaitu kalau pada saat ekonomi membaik, akumulasi untuk bisa menjaga kekuatan, dan pada saat ekonomi memburuk melakukan counter cyclical. Itu yang disebut automatic stabilizer-nya dari fiscal policy. Jadi kami sudah melaksanakan disertasi Bapak-Bapak. Oleh karena itu defisit fiskal kembali bisa kita konsolidasikan pada 1,62%. 1,61% di gambar, tapi di teks saya 1,62, jadi yang salah anak buah saya. Dan utang pemerintah rasionya terhadap GDP kembali menurun. Pimpinan dan badan anggaran, anggota badan anggaran yang kami hormati, sebetulnya capaian 2023 itu tidak bisa nanti kita pisahkan perspektifnya dari situasi 2024 dan sekarang yang sedang kita bahas juga dengan Banggar dalam 1-2 hari adalah RAPBN 2025. Pada saat kondisi kita mampu untuk mengakumulasi kekuatan APBN kembali, maka kita harus melakukan. Makanya konsolidasi fiskal kalau kita lihat di sebelah kanan atas, dari tadinya pada saat situasi sangat buruk COVID, kita terpaksa menggunakan semua cadangan dengan kemudian running defisit sampai di atas 6%. Begitu terjadi boom komoditas dan ekonomi pulih, kita harus segera memulihkan APBN. Karena kita tahu pasti akan muncul lagi suatu shock yang akan terjadi dan mengguncang ekonomi. Jadi APBN itu harus bisa ahead the curve. Pada saat situasinya memburuk kita duluan sebagai alas atau sebagai alas untuk tidak terjadi hempasan yang terlalu besar pada ekonomi dan masyarakat. Pada saat ekonomi pulih kita harus pulih lebih cepat agar kita siap lagi pada saat kemudian terjadinya guncangan seperti yang terjadi pada saat sekarang ini, yaitu harga komoditas drop kembali. Itulah yang merupakan esensi dari counter cyclical dan automatic stabilizer. Kalau kita lihat bahwa berbagai alokasi anggaran tidak hanya sekedar menjaga macroeconomic stability, kita juga mengadres isu yang merupakan masalah-masalah struktural. Seperti kita lihat untuk masalah kesehatan dan kecerdasan anak-anak, prevalensi stunting bisa kita turunkan dari 37,2 menjadi 21,5% di 2023. Juga angka kemiskinan dari double digit yang meningkat akibat
kemudian terjadi juga COVID, sekarang menjadi 9,36. Dan kalau Ibu dan Bapak sekalian nanti lihat di angka 2004-2025, itu target akan terakselerasi makin ke bawah. Ini adalah dalam situasi yang selalu tidak pernah sepi dari guncangan. Ibu Bapak sekalian, pertumbuhan ekonomi 5,05 juga tidak hanya terjadi di satu daerah saja. Seluruh spasial atau regional wilayah Indonesia juga berkontribusi sangat positif. Kita lihat Maluku, Papua, Sulawesi, Kalimantan tumbuh tetap tinggi, dan itu juga karena adanya polisi hilirisasi maupun kebijakan APBN yang menginvestasi banyak di infrastruktur. Sumatera dalam hal ini, mereka mendapatkan alokasi yang sangat besar dari APBN untuk pembangunan tol Sumatera. Kalau kita lihat size dari biaya tol Sumatera itu dibandingkan dengan IKN mungkin lebih besar dari tol Sumatera. Karena itu lebih panjang dan cukup menantang. Kalimantan dengan IKN dan berbagai proyek infra. Sulawesi kita juga baru pertama kali membuka jalur kereta api di sana. Demikian juga dengan Papua dan Bali yang pulih sesudah terjadinya pandemi. Kita melihat tahun 2023 tidak hanya APBN terlihat baik, tapi indikator kesejahteraan juga membaik. Tingkat pengangguran turun dari 5,86 ke 5,32, kemiskinan turun dari 9,54% ke 9,36%, dan IPM meningkat dari 73,77 ke 74,39. Pimpinan dan anggota Badan Anggaran yang kami hormati, kalau kami sekarang masuk ke RUU P2 APBN 2023 yang dilaporkan dalam LKPP yang telah diaudit oleh BPK. Seperti diketahui, sesuai amanat undang-undang, opini WTP atas laporan keuangan dari BPK ditentukan oleh 4 kriteria. Yang satu adalah kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan atau SAP. 2, kecukupan pengungkapan informasi di dalam laporan keuangan. 3, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dan 4, efektivitas sistem pengendali internal di lingkungan organisasi pemerintahan. Pemerintah terus menjaga kualitas opini WTP dari LKPP setiap tahunnya. LKPP 2023 terdiri dari 7 laporan sesuai dengan tabel yang ada di dalam layar. Kinerja APBN 2023 yang telah dipertanggungjawabkan yaitu dampak dari kinerja positif ekonomi dan tekad kita untuk melakukan konsolidasi fiskal secara disiplin dan konsisten menghasilkan surplus keseimbangan primer tahun 2023 mencapai 102,59 triliun. Dan ini adalah surplus pertama kali sejak tahun 2012. Demikian juga kalau kita lihat laporan operasional juga mencatatkan surplus 31,63 triliun. Ini juga baru pertama kali terjadi LO atau laporan operasional surplus sejak tahun 2015. Surplus LO ini tentu berkontribusi terhadap kenaikan nilai ekuitas kita yang dalam hal ini terjadi kenaikan tanpa melakukan revaluasi. Kalau kita lihat tahun 2017-19 itu terjadi kenaikan ekuitas itu lebih karena kita melakukan revaluasi dari nilai-nilai aset. Laporan realisasi APBN 2023 menunjukkan realisasi pendapatan negara mencapai 2.783,9. Ini artinya pendapatan negara 105,56%. Atau 5,56% di atas target APBN. Tumbuhnya 5,62%. Mohon maaf, angkanya kecil, tulisannya kecil. Ini sengaja anak buah saya supaya membuat Badan Anggaran teliti melihatnya. Biasanya kalau saya yang buat nggak kayak gini, Pak.
Penerimaan perpajakan 2154,2 ini juga melebihi target 101,69 dari target atau 1,69. PNBP 612,5 triliun atau 118,75% atau 18,75 di atas target. Dan penerimaan hibah 17,2 triliun. Perbaikan pendapatan negara dikontribusikan oleh kondisi perekonomian yang pulih dan harga komoditas yang meningkat bahkan di atas tahun 2022 yang sudah juga meningkat. Selain itu, kita juga melaksanakan Undang-Undang HPP. Terima kasih kepada DPR yang terus mendukung reformasi perpajakan kita dengan menyetujui Undang-Undang HPP, dan kita melaksanakan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan perluasan basis pajak. Belanja negara mencapai 3.121,2 triliun. Ini juga di atas pagu anggaran, yaitu 100,13% dari pagu anggaran 2023. Realisasi belanja pemerintah pusat 2.239,8 triliun dan transfer ke daerah 881,4 triliun. Belanja negara meningkat 24,9 triliun atau 0,81% dibandingkan tahun 2022. Ini menunjukkan pada saat kita menghadapi penerimaan yang tinggi, kita tetap menjaga momentum belanja tanpa menimbulkan dalam hal ini kenaikan yang cukup besar. APBN tetap menjadi instrumen untuk peredam shock atau shock absorber. Itu terutama pada saat melindungi daya beli dan menjaga stabilitas ekonomi, terutama pada saat terjadinya El Nino dan juga beberapa guncangan. Realisasi pendapatan dan belanja menunjukkan defisit di angka 337,3 triliun. Ini artinya tadi 1,61% terhadap PDB. Kalau dilihat dari Undang-Undang APBN tahun anggaran 2023 yang didesain dengan defisit 2,27, saya nggak tahu angkanya ada di mana itu. Defisit ya 2,27 itu Pak. Maka angka realisasi 1,61% dari GDP itu jauh lebih kecil dibandingkan desain awal. Dan angka 1,61% dari GDP juga lebih rendah dari realisasi defisit 2022 yang setinggi 2,35% dari PDB. Situasi ini yang menyebabkan APBN kita relatif siap pada saat masuk 2024, di mana kemudian komoditas mengalami penurunan yang cukup tajam. Realisasi pembiayaan 2023 adalah 356,7 triliun. Ini artinya kita hanya merealisasi 74,32% dari tadinya rancangan APBN 2023 awal, yaitu yang seharusnya pembiayaan sebesar 479,9 triliun. Dan realisasi 356,7 triliun pembiayaan ini artinya turun tajam 39,65% dibanding realisasi 2022. Jadi penurunan yang sangat besar, hanya kurang dari 40%-nya. Ini yang membuat kenapa performance atau kinerja surat berharga negara kita bisa terjaga stabil dan cukup terjaga sustainable pada saat dunia menghadapi kenaikan suku bunga luar biasa tinggi. Yang seperti saya sampaikan, Amerika menaikkan suku bunga dari tadinya 0,25% menjadi 5,5%, 500 basis poin sendiri. Dan likuiditas global diperketat, sehingga menyebabkan yield surat utang banyak negara melonjak tinggi. Namun Indonesia bisa terjaga. Ini karena kinerja 2023 kita jaga dengan disiplin tinggi. Ini yang membuahkan reputasi kredibilitas.
Defisit dan realisasi pembiayaan yang kita bisa kontrol rendah juga menciptakan sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa yang sangat kecil, yaitu hanya 19,38 triliun. Ini juga turun tajam dibandingkan silpa 2022 yang sebesar 130,35. Jadi istilah APBN 2023 telah menyediakan payung sebelum hujan itu adalah tepat sekali. Waktu hujan terjadi di 2024 sekarang ini, harga komoditas drop, harga seperti dari mulai batu bara, CPO itu menyebabkan guncangan, namun kita telah menyediakan payung di 2023. Pimpinan dan anggota Badan Anggaran, laporan arus kas 2023 menunjukkan kenaikan nilai arus kas bersih aktivitas operasi sebesar 185,6 triliun dibanding 2022. Kenaikan arus kas operasi berasal dari pendapatan negara dalam tahun 2023 yang meningkat. Pendanaan operasional dana APBN digunakan untuk investasi berupa belanja modal dan PMN yang dilakukan untuk berbagai kegiatan investasi pemerintah, yaitu meningkat 44,5 triliun. Kekurangan pendanaan ditutup dengan aktivitas penerbitan SPN dan penarikan pinjaman lain. Nilai arus kas bersih turun 252,3 triliun. Terdapat aktivitas transitori yang menunjukkan nilai arus kas pemerintah yang berasal dari transaksi non-anggaran sebesar 88,7 triliun. Ini terutama berasal dari mutasi kas rekening pihak ketiga yang dikelola pemerintah, yaitu kebijakan rekening pemerintah akhir tahun anggaran RPATA. Dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih atau SAL, terlihat di dalam tabel, SAL awal adalah 478,9 triliun. Terdapat penggunaan SAL pada tahun 2023 sebesar 35 triliun baris kedua, dan sesudah memperhatikan silpa dan penyesuaian SAL, maka SAL akhir tahun 2023 adalah 495,5 triliun. SAL inilah yang menjadi buffer atau bantalan penahan guncangan memasuki tahun 2024 yang sekarang sudah masuk bulan ke-8. Dan kita melihat guncangan ini masih akan terjadi, banyak hal yang surprise seperti perang dan kemudian terjadi eskalasi dan berbagai embargo atau perang dagang. Laporan operasional 2023 yang disampaikan, pendapatan operasional adalah 3.083,2 triliun. Beban operasional 3.111,7 triliun. Defisit dari kegiatan operasional 28,4 triliun. Surplus dari kegiatan non-operasional sebesar 60,1 triliun, dan ini kemudian membentuk surplus dari LO sebesar 31,6 triliun. Surplus LO ini juga merupakan surplus pertama kali sejak 2015 seperti yang kami sampaikan, dan semenjak kita menerapkan akuntansi berbasis accrual. Posisi keuangan pemerintah dari sisi neraca per 31 Desember 2023 terlihat aset kita adalah sebesar 13.072,8 triliun. Kewajiban 9.536,7 triliun. Sedangkan ekuitas 3.536,1 triliun. Aset, kewajiban, dan ekuitas mengalami kenaikan dibandingkan posisi akhir 2022. APBN 2023 telah menghasilkan output nyata, dan ini dirasakan langsung oleh masyarakat dalam mendukung tujuan pembangunan nasional,
berbagai program perlindungan sosial, program kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur itu merupakan buah dari pelaksanaan APBN 2023. Di bidang perlindungan sosial juga waktu terjadinya El Nino kita melakukan skala ke atas atau meningkatkan perlindungan sosial dengan memberikan bantuan langsung tunai El Nino kepada 18,8 juta keluarga. Di bidang kesehatan kita memberikan JKN PBI 96,7 juta. Program Indonesia Pintar kepada 18,1 juta jiwa, dan infrastruktur kita membangun 32 bendungan, 240 km jalan tol, dan 7 bandara baru. Laporan realisasi APBN, laporan perubahan SAL, laporan operasional dan neraca yang kami jelaskan, terdapat laporan lain yaitu laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan. Dan ini telah kami sampaikan kepada DPR dalam bentuk RUU tentang P2 Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBN tahun anggaran 2023. Pada rapat kerja Badan Anggaran tahun 2022 yang lalu, Badan Anggaran merumuskan beberapa rekomendasi kepada pemerintah agar dicantumkan dalam penjelasan pasal 12 Undang-Undang 18 tahun 2023 tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2022. Atas rekomendasi tersebut, pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi. 1. Menyampaikan laporan pelaksanaan APBN yang menjelaskan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran belanja pemerintah pusat. Kedua, Badan Anggaran juga meminta pemerintah menyampaikan laporan capaian RPJMN 2022 dan indikator RPJMN yaitu baseline RPJMN 2019, capaian 2022 dan target 2024 dengan KL pelaksananya. Ketiga, Banggar mengharapkan pemerintah menyampaikan laporan penyelesaian major project di dalam RKP tahun 2022 yang menunjukkan nilai alokasi anggaran, realisasi anggaran, capaian pekerjaan proyek pada kementerian-kementerian terkait. Dan yang keempat, Banggar juga meminta pemerintah menyampaikan laporan rincian pelaksanaan investasi pemerintah penyertaan modal pemerintah atau PMP yang sebesar 2.909,8 triliun. Pemerintah telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPR di dalam Undang-Undang Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBN 2022. Meskipun LKPP tahun 2023 mendapatkan opini WTP, BPK juga memberikan catatan yaitu 14 temuan 32 rekomendasi yang perlu perhatian dan ditindaklanjuti pemerintah. Kami akan terus melaksanakan dan berkomitmen untuk menyelesaikan dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK dan temuan di dalam laporan hasil pemeriksaan agar kualitas pengelolaan keuangan negara makin baik. Pimpinan dan anggota Dewan Badan Anggaran yang kami hormati, demikianlah penjelasan kami mengenai pokok-pokok keterangan pemerintah atas RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2023. Dalam proses pembahasan selanjutnya, pemerintah juga akan menunjuk para pejabat untuk mewakili pemerintah di dalam panitia kerja perumus kesimpulan dan panja draft RUU yang akan membahas secara detail. Demikian kami sampaikan dan sekali lagi kami menyampaikan terima kasih penghargaan selama ini Badan Anggaran menjadi partner Kementerian Keuangan dalam pengelolaan keuangan negara yang baik.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.